Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Salah satunya adalah diberikannya kepada kita waktu untuk belajar. Maka pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan belajar kembali, yaitu pelajaran ilmu balaghah, atau yang kaitannya dengan sastra bahasa Arab. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang makna daripada teks yang terdapat dalam kitab. Silahkan bisa dilihat di kitab. Dalam makna di situ, kita akan baca, mengulang kembali makna daripada nas yang terdapat dalam kitab. Yatadammanun nasu fikratan ra'isah hiya da'watu Qaisarir Rum ilal Islam. Dalam teks itu terdapat ide pokok, yaitu dakwah kepada Kaisar Romawi, dakwah untuk masuk Islam. Fa in ata'a wa aslama falahuma li jami'il muslimin minal hukuk. Maka jika dia taat dan masuk Islam, falahuma li jami'il muslimin minal hukuk, maka bagi dia, itu bagi Kaisar Romawi, ada hak-hak sebagaimana hak untuk semua kaum muslimin. Wa alaihi ma alaihim minal wajibat. Begitu juga dengan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban untuk dia apa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Wa in abad dukhula fil Islam fa alaihi ayat fa'al jizyah anhu wa an qaumih. Dan apabila dia menolak untuk masuk Islam, fa alaihi ayat fa'al jizyah, maka wajib bagi dia untuk membayar jizyah. Wa an qaumih, dan dari kaumnya juga. Wa hiya miqdarun muayyanun, yaitu ukuran tertentu, minal mali, dari harta, yu'khadu minhu liri'ayatihi wa difa'i anhu, yaitu diambil harta tersebut sebagai jaminan untuk menjaganya. Wa yudha'u fi baiti malil muslimin, kemudian harta tersebut dimasukkan ke Baitul Mal milik kaum muslimin. Summa atar Rasulullah alaihi salatu wassalam bil ayatil Qur'aniyat al-karimah ta'kidan lil fikrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendatangkan ayat dari Al-Qur'an sebagai penguat dari ide yang terdapat dalam teks tersebut. Wa tasdiqan laha, dan sebagai pembenaran. Wa nassu ala ijazihi yubayyinu uslubal Islam fi da'watir ru'asa al-kuffar. Jadi dari teks yang terdapat dalam kitab, wa nassu ala ijazihi, yakni teks yang secara ringkas, yubayyinu uslubal Islam, menjelaskan tata cara Islam fi da'wati ru'asa'il kuffar wal musyrikin ila dukhuli fi, itu menjelaskan cara agama Islam di dalam berdakwah kepada pembesar-pembesar kufar, yaitu orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, ila dukhuli fihi, untuk masuk Islam. Wa huwa
annahu yad'u ru'asa ilal Islam, yaitu mengajak pembesarnya untuk masuk Islam. Wa yuwaddihu lahumul ahkam, dan menjelaskan kepada mereka, yakni kepada para pembesar tersebut, hukum-hukum. Fa in aslamu fadzalika hasan. Maka jika mereka masuk Islam, maka itu merupakan kebaikan. Wa in lam yaslamu talaba minhum ay yasmahu lid-du'ati bi nasyriddin. Ayasmahu lid-du'a bi nasyriddin. Yani jika mereka tidak masuk Islam, maka Islam meminta daripada mereka, yakni para pembesarnya, pembesar-pembesar kufar, ayasmahu, untuk mengizinkan. Artinya di sini tidak mencegah lid-du'ati bi nasyriddin, di dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Wa alla yamna'u ahadan minhu, dan tidak pula mencegah seorang untuk masuk Islam. Wa illam yaf'alu dzalik wajaba qitaluhum hatta yadfa'ul jizyah. Maka jika mereka tidak melakukan hal itu, maka wajib diperangi hatta yadfa'ul jizyah, hingga mereka membayar jizyah. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Awalan di situ yang pertama, al-fasahah, kefasihan. Jadi di sini ketika kita telah memahami teksnya dengan maknanya, maka kita akan lihat, kita akan menganalisa dari bacaan yang terdapat dalam kitab. Indama taqra'un nassus sabiq, yakni ketika kalian telah membaca teks yang terdapat dalam kitab, tulahidu anna alfadhuhu wadihatul ma'na atau wadihatul ma'ani. Ketika kalian perhatikan, lafaz-lafaznya itu mudah, ya, mudah dipahami maknanya. Sahlatun fin nuqti, kemudian juga mudah dalam pengucapannya. Selain lafaznya jelas maknanya, kemudian mudah juga dalam pengucapannya. Wajumalahu watarakibahu, kemudian jumlah-jumlahnya yang terdapat dalam bacaan, watarakibahu, kemudian susunannya, salimatut ta'lif, maka selamat dari susunan, ya, secara kaidah, ya, muwafaqah atau muwafiqah liqawaidin nahwi wasarf, yakni sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Jadi ketika kalian baca teks dari kitab, kalian akan perhatikan bahwasanya lafaz-lafaznya itu mudah dipahami, kemudian mudah juga dalam pengucapannya, jumlahnya, kemudian susunan-susunannya, maka selamat daripada kaidah-kaidah nahwu dan sorof. Wa indama najidu dzalik, dan ketika kita dapatkan hal itu, fin nassi, di dalam teks, minan nususil adabiyah, dari teks-teks adab, nahkumu alaihi bi annahu nassun fasihun, kita hukumi bahwasanya teks tersebut adalah teks yang fasih. Ya, jadi teks ternyata juga ada yang disebut dengan fasih. Tidak hanya seseorang itu fasih, tetapi teks juga disebutkan di sini fasih. Dengan apa? Itu dengan tadi, lafaz-lafaznya yang jelas maknanya, kemudian mudah diucapkan, jumlahnya, kemudian tarkibnya, susunan-susunannya itu sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Fal fasahatu fil lughah, maka adapun fasahah secara bahasa, al-dhuhur
wal wuduh. Itu tampak dan jelas. Ya, tampak jelas. Wa inda ulama'il balaghah. Dan menurut ulama balaghah bahwasanya yang namanya fasahah ayyakunal kalamu wadihal makna. Bahwasanya yang namanya kalam wadihal makna, jelas maknanya. Ucapan-ucapan tersebut jelas maknanya. Sahlal lafdi. Kemudian mudah lafadznya. Ya, mudah diucapkan maksudnya. Sahlal lafdi, mudah diucapkan lafadznya. Salimat ta'lif. Kemudian susunannya juga selamat. Ya, tidak ada kecacatan di sini. Muwafaqan liqawaidil lughah kan nahwi was sarf. Kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf. Maka sekali lagi yang disebut al-fasahah atau fasih fil lughah secara bahasa di sini apa? Al-dhuhur wal wuduh. Tampak dan jelas. Al-wuduh, kejelasan di sini. Sesuatu yang jelas. Wa inda ulama'il balaghah, kemudian menurut ulama balaghah bahwasanya ayakunal kalamu wadihal makna. Kalamnya itu atau ucapannya itu wadihal makna. Jelas maknanya. Sahlal lafdi, kemudian mudah diucapkan lafadznya. Salimat ta'lif, susunannya juga selamat. Muwafaqun liqawaidil lughah kan nahwi was sarf. Muwafaqun, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kan nahwi was sarf. Seperti dalam ilmu nahwu dan ilmu sorof. Karena ilmu nahwu itu ada kaidah-kaidahnya. Begitu juga dengan sorof. Nah, di sini sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut, maka ini yang disebut dengan al-fasahah. Jadi ternyata yang disebut dengan fasih atau al-fasahah itu tidak hanya orang. Orang itu disebut fasih. Ya, nanti ada kalanya orang itu disebut fasih. Bagaimana? Adapun kata disebut fasih, bagaimana? Ya, di sini disebutkan apa? Wadihal makna, sahlal lafdi, salimat ta'lif, wa muwafaqan liqawaidil lughah kan nahwi was sarf. Nah. Ya, itulah sedikit dari pembahasan yang dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita sedikit demi sedikit saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik. Dan apabila dari saya banyak kekurangan dalam penyampaiannya, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.